Yang kami hormati Bapak Ibu Satuan Kerja Mitra KPPN Solo, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat walafiat di kegiatan press release APBN dan evaluasi pelaksanaan anggaran periode November 2025. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, dimohon kepada Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir kegiatan. Kegiatan kita pada pagi ini diawali dengan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kepala KPPN Solo, Ibu Ika Sari Heniatun. Kepada Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih MC sudah mengawali agenda pagi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu para kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja Lingkup KPPN Solok. Yang saya hormati Kepala KPP Pratama Solok, Bapak Irwan Eka Putra, beserta jajaran yang nanti juga akan berbagi informasi dengan kita semua pada pagi hari ini. Kemudian tentunya yang saya banggakan, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, seluruh hadirin audiens yang sudah bergabung sama di virtual room kita pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita sampaikan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk kembali bersilaturahmi pada agenda press release APBN periode bulan November tahun 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, sambil menunggu tayangan slide kita, menjelang penghujung tahun ini kita sudah banyak melalui hal bersama-sama Bapak Ibu ya, suka dan duka dalam melaksanakan amanah kita masing-masing mengawal APBN yang tentunya sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ada pada kita. Tentunya ini bukan hal yang mudah, tantangan yang muncul sebagai bentuk dukungan kita terhadap kebijakan pemerintah membuat kita semakin menyadari bahwa kita melakukan belanja negara tidak hanya dari sisi maksimalisasi penyerapan, tetapi juga tetap fokus terhadap sasaran-sasaran yang telah menjadi target dari masing-masing pimpinan unit kita. Tidak hanya soal kebijakan, Bapak Ibu, Allah juga sudah memberikan sesuatu kepada kita selaku penguasa alam ya, menguji ya kedewasaan kita dalam sejauh mana kepedulian kita menjaga lingkungan alam yang telah dititipkan kepada kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan selalu diberi kemudahan dalam mengawal setiap amanah, setiap rupiah yang harus kita jaga dan kita pastikan telah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Insya Allah pada kesempatan yang baik ini kami kembali akan menyampaikan sedikit rapor kita bersama ya, masih menyisakan bulan Desember. Nanti kami akan menyampaikan kinerja bulan November 2025 yang lalu dan nanti kami akan coba menyampaikan dari sisi belanja negara. Dan di sini juga sudah hadir teman-teman KPP Pratama Solok ya, Pak Irwan beserta jajaran nanti juga akan memberikan informasi kepada kita dari sisi penerimaan negaranya serta isu-isu strategis lainnya yang akan ya kita hadapi di akhir tahun dan mungkin akan menjadi isu strategis juga di tahun 2026. Baik, silakan kita langsung masuk ke materi Bapak Ibu sekalian, sama-sama bisa kita lihat ya. Untuk dana yang dikelola oleh KPPN Solok ya Bapak Ibu, silakan host ya untuk menggeser slide-nya. Ini ya Bapak Ibu bisa sama-sama kita lihat bersama ya bahwa sampai dengan November yang lalu kami ya KPPN Solok ini bukan uang KPPN saja tetapi uang kita semua ya yang menjadi alokasi kita bersama terdiri dari 2.761 miliar kurang lebih, yang mana ini juga terdiri dari belanja kita ya, belanja kementerian lembaga itu sebesar 498 miliar. Memang sedikit ya jika dibandingkan dengan alokasi belanja untuk transfer ke daerah yang sebesar 2.263 miliar ya, 80% dari dana yang kami kelola itu memang dialokasikan untuk mensupport, mendukung teman-teman di pemerintah daerah. Ini posisi pagunya ya ada beberapa perubahan ya khususnya di belanja pegawai dan belanja modal yang mengalami penambahan ya terlihat di layar.
Namun untuk belanja barang ini memang ada sedikit pengeluaran ya, mungkin salah satunya di tahun ini kita mendapat arahan terkait kebijakan efisiensi. Kemudian bisa kita geser lagi tayangan berikutnya terkait dengan realisasi belanja ya. Ini raport realisasi belanja kita semua per 30 November yang secara umum memang sudah mencapai 90 ya, di atas 90 atau sekitar 92%. Namun ya ini ada catatan ya, untuk realisasi belanja KL ternyata baru 84% per 30 November yang lalu. Sementara kalau TKD ini sudah jauh ya, lebih tinggi, melejit ya. Padahal di sana ada beberapa kebijakan yang justru menjadi tantangan ya teman-teman Pemda untuk melakukan penyaluran transfer ke daerahnya. Tapi saya yakin di 1 bulan terakhir ini ya, walaupun tadi saya lihat untuk yang KL-nya masih merangkak ya, ada yang perlu kita mitigasi bersama di beberapa waktu yang tersisa. Mudah-mudahan ini nanti apa-apa yang sudah menjadi rencana Bapak Ibu, rencana kita semua ya, rencana pimpinan kita ini akan terselesaikan dengan baik ya. Nanti Mas Iqnal akan menjelaskan secara rinci ya, siapa-siapa yang mungkin masih serapannya masih di bawah 90%. Kemudian ini Bapak Ibu bisa kita lihat bersama ya, kalau dibandingkan bulan yang lalu ya, maksud saya tahun yang lalu, bulan yang sama antara November 2024 sampai 2025 juga kita memiliki beberapa catatan dibandingkan ya, realisasi di November tahun 2024. Nah, ini ya untuk 2025 khusus belanja KL memang lumayan ya signifikan penurunannya, dan ini memang juga sudah menjadi isu ya di tahun 2025 ini. Kebijakan efisiensi mengakibatkan kita memang membatasi gerak ya kita dalam tata kelola keuangan, namun tidak membatasi gerak kita dalam memberikan pelayanan ya. Kalau untuk TKD memang tidak terlalu besar ya penurunannya, tetapi mereka juga memiliki tantangan tersendiri. Kemudian kita geser lagi, kita lihat ya. Nah ini ya Bapak Ibu ya, dapat kami sampaikan juga ya, bahwa secara ya capaian-capaian sudah sama-sama kita raih sampai dengan November kemarin, ini sudah memberikan dukungan ya secara nasional ya, walaupun kecil tapi ini sangat berarti ya bagi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing ya. Ini ya Bapak Ibu, kalau dari sisi TKD yang tadi serapannya sudah di atas 90%, ini mampu menyumbang atau memberikan kontribusi sebesar 31% ya terhadap realisasi tingkat nasional. Ya, sementara untuk KL yang 84% tadi serapannya ya ini memang kecil ya, tapi ingat ya kita tidak sendiri ya, ada saudara-saudara kita di provinsi lain yang juga mempunyai serapan yang akan membantu kontribusi realisasi tingkat nasional. Ya, sementara di bawah ini ya selalu saya sampaikan, jika Bapak Ibu ingin mengetahui ya kinerja teman-teman atau kinerja pemerintah daerah di masing-masing unit Bapak Ibu ya, salah satunya bisa dilihat dari kinerja penyerapannya. Dan ini kontribusinya ya sama dengan di atas, hanya saja ini di split ya untuk masing-masing pemerintah daerah yang ada, yang berkoordinasi, yang bersinergi dengan KPPN Solok ya. Ada Kabupaten Solok ya, cukup tinggi ya kontribusinya ya, karena memang wilayah kerjanya besar ya, jadi beban kerjanya juga tidak kecil ya. Kemudian Kabupaten Solok Selatan ya, Pemekaran ya, Kabupaten Solok, dan terakhir Kota Solok ya, walaupun kecil tapi juga memiliki tantangan yang tidak mudah. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, ini ya yang menjadi catatan ya, kenapa tadi kami sampaikan di awal ya, untuk November raihannya memang secara target masih jauh ya. Kalau untuk belanja pegawai ya, target triwulan 4 ini sampai dengan Desember nanti itu adalah 95% ya, belanja barang 90 dan belanja modal juga 90% ya. Ini juga masih di bawah ya, tapi saya yakin ya Bapak Ibu sudah melakukan ya semua prosedur dalam rangka menghadapi langkah-langkah akhir tahun ya, sudah memaksimalkan pemanfaatan dananya, hanya saja mungkin ini tinggal mempertanggungjawabkannya ya. Jadi yang sisa ini Desember ya,
separuh bulan ya saya rasa ada waktu bagi kita ya untuk menginventarisir kembali berapa rupiah yang sudah kita belanjakan sehingga nanti harapannya ya untuk target triwulan keempat ini bisa terpenuhi ya, bisa di atas 90% ya. Nanti juga Signal akan menyampaikan ya apa-apa saja atau siapa-siapa saja yang mungkin masih terkendala terkait dengan penyerapan anggarannya. Lanjut, silakan. Ini skip aja ya. Ini grafik dari apa yang sudah kita diskusikan di depan. Nah ini ya untuk realisasi belanja transfer ke daerah bisa sama-sama kita lihat di layar ya. Memang serapannya cukup tinggi teman-teman pemerintah daerah kita ya per 30 November itu sudah di angka 94,74% ya. Dan ini Bapak Ibu ya hampir semua pemerintah daerah ya berdasarkan catatan kami sudah melakukan penyerapan belanja TKD sesuai dengan kewenangannya. Jadi bisa jadi ya sedikit saja yang belum ya, sedikit saja yang belum karena hampir ya 94% ini sudah dilakukan penyerapannya. Karena yang tertinggal itu adalah terkait dengan penyerapan fisik yang memang secara alokasi pasti tidak akan sama dengan kegiatan yang dikontrakkan. Jadi itu akan meninggalkan sisa dana yang ada di alokasi TKD ya Bapak Ibu ya. Mungkin ya ini juga sebagai informasi kita bersama ya agak berbeda teman-teman di pemerintah daerah dalam melakukan eksekusi belanja daerahnya ya karena sebagaimana pemberitaan di media massa ada atau terdapat beberapa kebijakan yang memang menyebabkan penyesuaian atau bahkan ya tidak salurnya beberapa jenis TKD ya dalam rangka mendukung kebijakan nasional ya seperti mungkin kalau Bapak Ibu dengar di pemberitaan ada kepala desa yang melakukan demo yaitu mungkin salah satu desa yang terdampak ya bahwa dana desa non earmarknya untuk tahun ini ya kebijakan terakhir ini tidak dibayarkan ya, bukan ditunda ya, tidak dibayarkan ya. Artinya alokasi yang ada itu tidak digunakan untuk pembayaran dana desa non earmark ya sebagai gantinya mereka masih bisa membiayai ya kegiatan yang bersumber dari dana desa non earmark itu melalui ya kelebihan-kelebihan atau surplus anggaran yang ada di APBD masing-masing ya. Kebayang ya Bapak Ibu sekiranya ya seandainya kejadian itu atau kebijakan itu ada di kita ya kementerian lembaga. Nah ini mungkin akan pontang-panting juga kita ya. Alhamdulillah ini tidak ya bahkan ya kita sama-sama tahu kemarin di November ya akhir November kita semua khususnya beberapa daerah yang di wilayah Sumatera ya mulai dari Aceh, Sumut dan Sumbar kita mendapat cobaan ya mungkin teguran atau mungkin juga tanda kita akan melalui kedewasaan kita dalam mengelola APBN ya kita mendapatkan ya musibah ya yang insya Allah ya ini juga sudah ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang akan kita bicarakan nanti di slide-slide selanjutnya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nah ini kinerja pimpinan daerah kita ya yang ada di masing-masing ya di Kabupaten Solok ya kinerja penyerapannya sudah di angka 95,50% ya memang luar biasa ya di antara keterbatasan teman-teman di Pemda Kabupaten Solok bisa mempercepat ya penyerapannya sebelum batas akhir ya LLAT-nya itu datang ya. Jadi rata-rata sudah terserap secara maksimal ya. Kabupaten juga teman-teman di Pemda Kabupaten Solok Selatan juga sudah berupaya ya mencapai target ya melakukan penyerapan untuk alokasi TKD yang menjadi kewenangannya. Demikian juga Kota Solok ya. Jadi ini merupakan gambaran ya bagaimana rekan-rekan kita ya para pimpinan daerah melakukan tata kelola keuangannya secara efisien dan tentunya ini harapannya adalah juga tepat sasaran ya penerimanya itu ya tidak ada yang salah sasaran ya. Kemudian ini ya perbandingannya ya justru ya ketika kita di 2025 ini teman-teman di Pemda mendapat tantangan malah ya penyerapannya sedikit ya lebih tinggi dibandingkan penyerapan November di tahun 2024 ya. Sama posisinya di angka 94, hanya saja per November kemarin ini lebih gercep juga ya teman-teman di Pemda sehingga capaiannya bisa mencapai 94,74% dari pagu yang telah disediakan pada tahun anggaran 2025.
Lalu Bapak Ibu ya kita lihat ya, kita skip aja, ini menggambarkan tadi yang sudah kita diskusikan. Nah ini poin kita ya, informasi yang perlu kami sampaikan, kewajiban kami untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan hasil press release yang juga disampaikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan di tanggal 18 ya, 18 Desember yang lalu, hari Kamis ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah menyimak yang bisa kita menjadi catatan kita bersama ya Bapak Ibu. Tadi sudah kami sampaikan di awal bahwa untuk wilayah Sumatera khususnya ya kita tahu tidak hanya wilayah Sumatera yang mendapatkan bencana, ada beberapa daerah lain, tetapi memang yang sangat istilahnya mungkin yang sangat besar ya dampaknya ini memang di ketiga wilayah itu. Nah ini Bapak Ibu ya apa yang sudah dilakukan oleh kita ya melalui APBN yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah ini adalah dalam bentuk gerak cepat dukungan fiskal dalam penanganan bencana di Sumatera ya. Jadi di sini terdapat beberapa program ataupun beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya. Salah satunya ya ada 3 ya, ini cuma salah 3, beberapa masih banyak ya yang mungkin secara nominal tidak kelihatan besar, yaitu melalui dana kemasyarakatan presiden ya. Jadi dana kemasyarakatan presiden ini ya sudah tersalurkan ya. Ini ya angkanya nominalnya sebagaimana di layar ya. 268 miliar untuk 3 provinsi ya. Jadi untuk Aceh, Sumut dan Sumbar ini sudah digelontorkan dana kemasyarakatan presiden ya, dan dananya adalah seperti ini. Nanti silakan ibu-ibu kalau Bapak Ibu sekalian mau konfirmasi ya apakah memang dananya sudah diterima oleh masing-masing pimpinan daerah ataupun gubernur ya. Ini bisa dikonfirmasi bahwa dari pemerintah melalui dana kemasyarakatan presiden sudah menyalurkan dana untuk atau sebagai bentuk dukungan ya gerak cepat ya dalam penanganan bencana di Sumatera ya. Kemudian melalui dana tanggap darurat, nah dana siap pakai ini ada di teman-teman BNPB ya, dikoordinir oleh teman-teman di BNPB. Setiap tahun ya, ini untuk informasi kita juga selalu dialokasikan ya, selalu dialokasikan terlepas ada bencana atau tidak, tapi kita tentunya tidak mengharapkan bencana ya. Dan ketika itu memang ada ya terjadi, ini tidak hanya sebesar dana yang sudah dialokasikan, tentunya ini akan mendapatkan tambahan ya memang jika sekiranya dibutuhkan ya sebagaimana kita lihat ya ini yang untuk 3 provinsi juga sudah dialokasikan ya ada tambahannya ya kemudian cadangannya untuk rekon dan pemulihan ya rehab dan rekon bahkan ya di 2026 dari dana yang sudah dialokasikan itu juga sudah dicadangkan ya sudah dialokasikan untuk ya karena kita tentu pemulihannya itu akan membutuhkan juga dana yang tidak sedikit ya. Jadi itulah ya bagaimana APBN kita semua mendukung ya seluruh program tidak hanya program prioritas pemerintah tetapi program-program yang memang insidental ya, suatu yang tidak kita harapkan tetapi itu kejadian. Nah, itulah nanti APBN akan memainkan perannya di sana ya. Kemudian juga ini ya pembangunan ya pemanfaatan APBN untuk pembangunan kembali daerah terdampak ya. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan ya. Tadi ya teman-teman TKD alhamdulillahnya di kita sudah maksimal salurnya ya. Jadi untuk syarat salur mungkin ini beberapa tempat masih ada yang belum salur ya transfer ke daerahnya. Nah, itu salah satunya ada relaksasi dalam hal pemenuhan ya. Biasanya kalau teman-teman Pemda menyampaikan ya mengajukan pencairan dana itu ada syarat ketentuannya. Nah, ini untuk khusus ya kebijakan ini adalah untuk penyaluran dana TKD dikecualikan dari syarat salur yang biasanya harus dipenuhi oleh teman-teman di pemerintah daerah. Nah ini Bapak Ibu ya klaim ya ini menarik ya klaim asuransi BMN. Nah ini KL-nya kita ada di sana semua ya Bapak Ibu ya mengingatkan kita ya kita ini di Sumatera merupakan daerah yang rentan ya terjadi bencana ya kiranya ya semoga sebagian dari kita sudah mengasuransikan ya bangunan contohnya atau BMN yang lain ya kepada pemerintah. Jadi kalau memang ada, nah ini kesempatan ya untuk ya melakukan klaim asuransinya jika memang terdampak ya kalau tidak apa-apa ya nggak usah diklaim ya. Jadi ke depan ya bisa menjadi ya mitigasi kita bersama ya. Di kami juga sudah di Kemenq ya sudah juga ada kebijakan untuk melakukan
asuransi ya, mengasuransikan ya BMN kita khususnya gedung ya, bahkan kendaraan yang nanti juga dananya akan ya disediakan ya. Jadi untuk mitigasi kita bersama, silakan Bapak Ibu ya, kita lihat ya ke depan mungkin kita akan semakin banyak mendapat cobaan ya alam ya, tantangan dari alam. Nah ini untuk meminimalisir ya kerugian negara ya, bisa dilakukan pengasurasian untuk BMN-BMN yang dikelola oleh kita ya, KL ya, khususnya ini yang kita bahas di sini ya. Lalu kita lihat ya apa ya juga yang sudah dilakukan oleh APBN. Ini ya bisa digeser, kita bisa lihat terkait dengan, nah ini ya progres program prioritas pemerintah ya, di kesempatan yang lalu juga sudah kami sampaikan ya, ini tidak akan saya bahas satu-satu, kita lihat progresnya ya, memang beberapa sudah ada yang di atas 90 ya, kemudian ada yang masih rendah. Nah ini juga khususnya ini kalau kita lihat sekolah rakyat ya di Solok Raya ini, di Sumatera Barat baru ada 3 sekolah rakyat ya. Jadi memang untuk sekolah rakyat ini masih berkelanjutan ya Bapak Ibu ya. Jadi 22% ini ya sisa dananya akan dilanjutkan di tahun anggaran 2026 ya. MBG ya ataupun apa namanya kegiatan-kegiatan berupa sarpras ya, sarana publik dan produktivitas ini juga angkanya akan berjalan karena secara kegiatan ya ini sudah dilaksanakan ya, hanya saja tinggal menaikkan pertanggungjawabannya ya. Jadi nanti di Desember ketika kita bertemu kembali bulan depan ini akan berubah ya angkanya menjadi sama seperti kita semua di angka yang optimal ya. Kemudian isu selanjutnya terkait dengan, nah ini ya Bapak Ibu catatan kita juga ya MBG ya, karena MBG ini sekarang sudah mulai agak meredup ya. Dulu kita ingat masih ada kasus-kasus ya, tetapi alhamdulillah ya kita semua belajar dari pengalaman ya, dan bahkan secara capaian ini kalau Bapak Ibu lihat di sepanjang Kabupaten Solok ya, Kota Solok atau mungkin teman-teman yang di Kabupaten Solok Selatan, awal dicanangkannya atau diberlakukannya kebijakan ini ya oleh pemerintah ya baru beberapa SPPG ya, tidak salah untuk Solo ini masing-masing ya 5 SPPG ya, Kabupaten Solo 5 SPPG, Solo Selatan 5 SPPG, dan Kota Solo 5 SPPG. Nah sekarang ya kita bisa lihat bersama sudah bertebaran ya SPPG yang ada di wilayah kita masing-masing ya. Ini totalnya ya secara progres sudah berdiri atau dilaksanakan oleh 17.000 ya 555 SPPG, dan ini yang menjadi salah satu tujuan pemerintah juga ya, penyerapan tenaga kerja ya, karena tenaga kerja ini ya memang adalah masyarakat yang terdekat ya dengan lokasi SPPG itu sendiri ya. Jadi alhamdulillah ya kalau Bapak Ibu mau survei ya silakan ya dilihat ya, diawasi juga karena kita sebagai masyarakat juga berhak melakukan pengawasan ya atas pelaksanaan kebijakan pemerintah. Ya, progresnya tadi masih 74%. Dan tentu yang tidak kalah penting Bapak Ibu ya, mungkin nanti kalau di sebelah atau sekitar Bapak Ibu ya ada masyarakat ya yang menjadi debitur ya, debitur atau menerima fasilitas kredit usaha rakyat. Nah, ini juga ada kebijakan khusus ya terhadap ya para pelaku atau debitur yang terdampak ya. Kita tidak bicara progres ya, tapi di sini ada kemudahan ya, kemudahan baik dari sisi ya yang sudah atau sedang berjalan maupun para debitur baru ya. Bisa saja kalau berdasarkan hasil inventarisir nanti dinyatakan ya memang secara kemampuan ya para debitur ini tidak tidak memiliki kemampuan bayar lagi, bisa jadi akan menikmati fasilitas ya kebijakan penghapusan ya atau relaksasi ya untuk ke debitur-debitur yang sudah berjalan, nanti akan ada penilaiannya. Namun mungkin boleh disampaikan ya, diinformasikan bahwa selaku debitur untuk daerah-daerah yang terdampak bencana ini ya khusus kita di Sumatera Barat bisa mendapatkan fasilitas relaksasi ya terkait dengan ya kewajiban mereka dalam membayarkan tagihan-tagihan yang mereka terima ya di awal ya. Jadi silakan disampaikan bahwa mereka mempunyai hak untuk mendapatkan relaksasi, tetapi nanti ini berdasarkan penilaian juga ya dari tim yang akan melakukan penilaian.
Kemudian ingin kami sampaikan juga pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, nah ini ya kemarin kita sempat rame ya terkait dengan program magang fresh graduate ya. Saya yakin masih banyak yang bertanya di sana ya, di luar sana, ataupun mungkin anggota keluarga kita sendiri ingin tahu. Nah ini Bapak Ibu ya untuk tahun 2025 ini ya insya Allah nanti ini akan berlanjut di 2026 ya. Ini programnya juga tidak muncul di awal ya, mungkin di semester 2 atau triwulan 4. Ya, jadi sampai dengan 30 November yang lalu sudah berjalan 3 batch ya. Benefit peserta yang akan mengikuti program magang ini bisa dilihat ya nanti selain pelatihan kerja dan sertifikat juga akan mendapatkan uang saku ya. Ini yang menjadi menarik ya untuk kita semua ya. Dan tentunya nanti dapat diinformasikan juga ya siapapun yang berminat nanti bisa langsung mengakses ya web yang ada di sini ya Magang Hub ya Kemenaker. Silakan ya ini kesempatan ya mana tahu juga nanti ada keluarga-keluarga kita yang memang mempunyai kemampuan, kompetensi bisa mendapatkan pengalaman kerja yang tentunya juga tidak hanya sertifikat tetapi akan mendapatkan benefit-benefit yang lain. Kemudian selanjutnya ini terkait penutup untuk kinerja APBN ya, masih ada satu hal lagi yang kami sampaikan. Jadi kemarin dalam press release ya pimpinan kami ya karena beliau yang melit ya sebenarnya ini merupakan dari kebijakan pemerintah juga menyampaikan bahwa per 30 November yang lalu pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga kuat dan berkesinambungan ya walaupun ada gejolak di sana sini ya di wilayah kita masing-masing ya. Dan ini dijaga melalui dukungan kinerja positif berbagai sektor ya seiring percepatan belanja negara dan optimalisasi penerimaan. Ya ini nanti Pak Irwan yang bercerita nih dan tim ya gimana cerita penerimaannya. Walaupun kemarin di press release masih ini ya masih berupaya untuk mencapai target ya tapi saya yakin nanti teman-teman di sektor penerimaan juga sudah mempunyai arahan ya dari pimpinan kita ya. Nah, ini ya kemudian di sini juga ya Bapak Ibu ya APBN yang kita kelola ini ya akan terus berperan sebagai instrumen utama stabilisasi dan akselerasi pertumbuhan. Jadi atas setiap gejolak ekonomi nanti APBN akan memerankan fungsinya di situ ya. Salah satunya fungsi stabilisasi ya sekaligus melakukan akselerasi pertumbuhan, memastikan program prioritas berjalan efektif serta memperkuat perlindungan masyarakat. Jadi di sini beliau menutupnya dengan dalam menghadapi ya tambahan kebutuhan belanja akhir tahun ya kemarin kita sempat diefisiensikan ternyata kita mendapat cobaan ya menjelang akhir tahun ini dan itu diberikan kembali ya sesuai dengan kebutuhan ya salah satunya untuk penanganan bencana yang ada di Sumatera ya mudah-mudahan tidak ada lagi ya Bapak Ibu ya daerah-daerah lain ya kemarin kita mendengar juga ada beberapa daerah yang memang secara musim ya di Desember ini sangat tidak bersahabat ya jadi sampai saat ini pun ya kita semua harus tetap waspada ya jadi APBN ya tetap manageable sehat dan adaptif ya itu Bapak Ibu ya terkait dengan kinerja pelaksanaan anggaran kita sampai dengan November nanti mudah-mudahan bisa kita selesaikan bersama dan selanjutnya masih ada satu sesi kali ya Mas Iqnal ya. Kami ingin menyampaikan sedikit informasi terkait dengan keberlanjutan zona integritas ya. Mas Iqnal boleh ditayang 1-2 slide terakhir ya. Ini ya kami ingin menyampaikan ya bahwa kami di KPPN Solok ini sudah menerapkan ya beberapa kebijakan terkait ya salah satunya dengan ISO SMAP 37001 tahun 2016 ya. Ini ya next Bapak Ibu ya untuk informasi kita semua. Jadi kebijakan ini merupakan yang SMAP-nya boleh digeser host ya. Kebijakan ini merupakan ya kebijakan anti penyuapan pada KPPN Solok ya yang intinya adalah kami ya KPPN Solok berkomitmen untuk melaksanakan semua aktivitas dengan penuh tanggung jawab dan mematuhi segala peraturan yang berlaku dan selalu fokus menjadi kantor pelayanan berintegritas dan profesional. Ya, jadi kami mengucapkan terima kasih ya atas kepercayaan Bapak Ibu ya kepada kami ya yang selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan lain
kinerja pelayanan kami dengan tidak melakukan praktek-praktek gratifikasi dan korupsi ya. Jadi mari kita semua ya kita jaga bersama integritas kita ya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Ya, mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, diberikan lindungan ya dari Allah Subhanahu wa taala karena memang tugas kita sangat luar biasa ya, tugas Bapak Ibu sangat luar biasa ya. Dan insya Allah pada akhirnya kita dapat selesai bersama-sama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Heni yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya, untuk press release APBN dari sisi penerimaan, dilanjutkan dengan sosialisasi Kortex yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Afrizal selaku Kepala Seksi Penjamin Kualitas Data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solo. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek sound dulu, suara saya terdengar jelas Bu, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Izin share materinya ya Ibu. Silahkan. Apakah sudah kelihatan? Lanjut Pak Wahyu. Ya, sudah ya Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dikasih waktu berapa lama nih Bu? Harus berbagi dengan tim penyuluh Kortex nih. Poin pentingnya nanti di Kortex mungkin yang lebih ini ya. Kalau di saya ini paling 10 slide. Kondisi secara general tadi udah Ibu sampaikan. Yang saya hormati Ibu Atun, Kepala KPPN Solo. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta press release APBN dari Satker dan KPA dari masing-masing instansi yang hadir pada hari berbahagia ini. Izinkan saya mewakili dari Kepala KPP Pratama Solo menyampaikan dari sisi penggunaan anggaran yang sudah dicairkan atau sudah diberikan oleh Bu Atun melalui Bapak Ibu sekalian, bagaimana dari sisi dimensi fiskal pajaknya khususnya. Nah, di sini kami mengambil datanya karena ini judulnya November, kami ambil datanya per November, per akhir November. Nah, secara umum, secara summary, penerimaan pajak di KPP Pratama Solo dengan wilayah 6 kabupaten, Kota Solo, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sijunjung, Sawalunto, dan Dharmasraya. Penerimaan pajak dalam negeri Januari sampai November 2025 mencapai 399,3 M atau 58% dari target 2025. Dan ini memang kita cukup terkontraksi berat di tahun ini, Bu. Minus 6,74 year on year-nya. Kinerja ini juga dipengaruhi oleh sistem Kortex yang baru, yaitu peralihan dengan menggunakan Kortex ini, karena banyak wajib pajak yang tadinya terdaftar di kita bayarnya, kemudian dengan sistem Kortex itu NPWP-nya masuk ke kantor pusatnya yang ada di LTO, yang ada di Jakarta. Sehingga memang ini menggerus penerimaan, basis penerimaan dengan kode wilayah kantor kita di tahun ini. Dan juga banyak isu lagi, termasuk juga efisiensi penggunaan dana pemerintah. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah mendengar bagaimana Pak Menteri kita mencoba untuk menggunakan dana-dana ini. Kemudian secara kumulatif, ya secara umum tadi kontraksi negatifnya karena perubahan kebijakan Kortex dan juga penggunaan kode jenis pajak baru. Sekarang ada sistem namanya deposit. Nah, dengan deposit pajak ini tentu dari sisi evaluasi penerimaan pajak per jenis pajak itu kita agak kesulitan karena dia masih deposit, masih numpuk dia. Apakah deposit ini nanti ke PPN atau ke PPh 21 atau PPh 23, sehingga kita harapkan memang di akhir tahun ini semua deposit-deposit itu sudah bisa dipemindahbukukan atau dikembalikan kepada jenis pajak yang sebenarnya. Secara umum kita lihat di tabel ini, kalau kita lirik lebih dalam lagi, PPh migas dan non-migas, kemudian PPN dan PPNBM, PBB dan pajak lainnya, kelihatan bahwa dari 5 jenis pajak ini memang sektor non-migas mengalami kontraksi minus 21,33%. Sama kedepannya kita harapkan penerimaan pajak ini akan mencatatkan kinerja baik sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi. Kita kulik lebih dalam lagi dari sisi jenis pajaknya. Kita lihat beberapa jenis pajaknya ada yang, meskipun ada beberapa yang positif, namun juga terdapat beberapa yang negatif. Misalkan pasal 21 mengalami penurunan sebesar minus 20,55%,
PPh 23 minus 40, PPh 25 badan untuk perusahaan justru mengalami kenaikan sebesar 57,54%. Demikian juga dengan PPN dalam negeri, ini masih terkontraksi cukup besar sebesar 21,09%. Apalagi sekarang kita sedang masih dalam masa pemulihan dari bencana ini, sehingga mau tidak mau sektor transportasi logistik dari kota-kota yang ada di menghubungkan dengan Kota Padang dan sekitarnya itu mengalami kendala logistik. Tentu saja ini berpengaruh pada peredaran usaha maupun setoran pajak dari perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian ada, kalau dilihat lebih dalam lagi dari penerimaan per sektor, ada beberapa sektor yang mengalami kenaikan dan ada juga yang masih cukup minus. Hanya saja memang sektor kita secara spesifik didominasi oleh sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial dengan kode O, kontribusinya 44,5%, terjadi penurunan minus 7,91%. Kemudian sektor informasi komunikasi itu cukup mengalami pertumbuhan yang signifikan di 195%. Sektor perdagangan masih terkonstruksi sebesar minus 22%. Sektor jasa perorangan mengalami pertumbuhan 102,19%. Ini tidak lepas juga dari upaya Bapak Ibu sekalian KPA dan pengguna anggaran dalam membelanjakan spending pengeluarannya, sehingga dari sisi fiskal perpajakannya khususnya kita terbantu dari sisi penerimaannya. Nah, kemudian kalau secara spesifik lagi Ibu Bapak sekalian, kami coba tampilkan datanya berdasarkan kabupaten atau kota yang menjadi wilayah kerja KPP Pratama Solo. Di Kabupaten Darmasraya, kita lihat di sini pagu anggarannya kita gabung dari instansi vertikal, kemudian daerah dan dana desa. Ya, terjadi penurunan sedikit. Realisasi pajaknya kita bandingkan dari November 2024 ke Januari November 2025. Ada yang kalau lihat dari pertumbuhannya hampir 6 kabupaten kota ini mengalami kontraksi, Bu. Jadi sejalan dengan data Ibu tadi juga tuh serapannya mungkin ya, efisiensinya. Nah, ini masih rata-rata rasio pajak dari pagunya atau TCR-nya, total kas pajak rasionya itu 2,74 rata-rata untuk 6 kabupaten. Setoran bendahara pemerintah 166 M mengalami penurunan minus 8,88. Tax rasio kita 0,27%. Kemudian rasio penerimaan bendahara Kabupaten Solo Selatan adalah rasio dengan terbesar. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, memang di APBD-nya juga gede, wilayahnya luas, sehingga penyerapannya juga lebih besar. Kemudian untuk Kabupaten Solo yang memiliki pagu terbesar dan Kota Solo yang terkecil jika dibandingkan dengan wilayah lain. Kalau kita lihat lagi per satker wilayah kerja, kita bagi tadi, kalau tadi keseluruhan APBN, instansi vertikal dan dana desa, ini kita coba bedah lagi sesuai dengan APBN, ini instansi vertikal, APBD untuk daerah, dan APBDes untuk dana desa. Kita lihat lagi secara lebih detail, pertumbuhan realisasinya sama, masih negatif untuk instansi APBN. Untuk APBD satu yang sudah positif, Kabupaten Solok 1,35% pertumbuhannya Januari-November dibanding tahun lalu. Untuk dana desa, beberapa sudah mengalami positif. Darmasraya 1,26, Solo Selatan 4,25, Sawalunto 1,81. Nah, kami harapkan dari sisa waktu yang tinggal 3-4 hari ini, kami coba lihat tadi ada e-billing yang sudah terbentuk sekitar 8 miliar ya dari masing-masing satker, baik itu satker APBN, APBD, dan APBDes. Nah, kami harapkan billing-billing yang belum mungkin tercreate bisa segera kita bantu untuk tercreate biar bisa untuk segera direalisasikan, tidak menjadi silpa untuk tahun depan. Ya, mudah-mudahan serapan dana dipanya maupun belanjanya bisa tadi hampir 90% ya, Bu. Mudah-mudahan. Nah, terakhir kami sampaikan data mengenai SPT tahunan untuk tahun 2024 yang disampaikan di 2025. Kami sandingkan berdasarkan orang pribadi dan badan untuk 6 kabupaten kota kita. Memang belum 100%, untuk orang pribadi sudah 95,81%. Untuk wajib pajak badan kita masih 41%. Ini masih kita ini kembali. Itu kami mohon Bapak Ibu sekalian, di samping juga merealisasikan belanjanya, kemudian juga untuk membantu teman-teman sama ASN maupun keluarga teman untuk bisa melaporkan SPT ini sesuai dengan ketentuan yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Lebih lanjut untuk Kortex, khususnya untuk Kortex, karena tahun ini kita PT Kortex, nanti akan disampaikan oleh teman kita penyuluh dari Pak Andre
Dari saya mungkin itu saja dulu. Terima kasih atas perhatiannya, Bu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen Bapak Ibu untuk sosialisasi Cortex ini paling yang kira-kira dibutuhkan oleh wajib pajak. Selain wajib pajak bendahara, paling yang dibutuhkan itu aktivasi akun sama persiapan untuk SPT tahunan. Gambaran SPT tahunan itu nanti ke depan Bapak Ibu lapor SPT tahunan di awal tahun 2026 itu sudah menggunakan aplikasi Cortex, tidak lagi menggunakan aplikasi yang DJP online. Kita sudah beralih untuk laporan SPT tahunan itu menggunakan aplikasi Cortex. Nah, sebelum nanti lapor SPT tahunan, maka perlu dilakukan langkah persiapan. Langkah persiapannya apa? Yaitu pastikan Bapak Ibu, ini saya izin share screen. Pak Wahyu, share screen-nya udah muncul kan ya? Sudah Pak. Lanjut. Ada. Oke, saya lanjut. Untuk nanti Bapak Ibu bisa lapor SPT tahunan 2025 di aplikasi Cortex, itu pastikan sudah melakukan persiapan, yaitu aktivasi akun, kode otorisasi, lakukan validasi kode otorisasi. Nanti sudah 3 langkah persiapan ini, nanti saya akan coba jelaskan gambaran umum SPT tahunan di Cortex seperti apa, terus informasi terakhir, oke? Langkah pertama bagi wajib pajak untuk bisa lapor SPT tahunan itu aktivasi akun. Makanya dari DJP itu dihimbau ke masing-masing pegawainya, terutama untuk ASN, ini dihimbau untuk melakukan aktivasi akun sebelum masuk periode pelaporan SPT di awal Januari. Kenapa? Nanti untuk menghindari sibuknya jaringan, karena untuk masih banyak wajib pajak yang belum melakukan aktivasi akun, nanti ada risiko kalau jaringannya sibuk, ada risiko jaringannya tidak stabil. Oke, kalau oleh karena itu, ini ada himbauan aktivasi akun. Langkah pertama untuk bisa melakukan aktivasi akun yaitu dengan cara klik lupa kata sandi. Setelah diklik lupa kata sandi, nanti diisikan nomor NIK-nya, nomor NIK, nomor KTP yang 16 digit, lalu pilih surat elektronik atau nomor gawai. Kalau dalam hal pilih surat elektronik, nanti link reset passwordnya akan masuk ke email. Setelah diisikan NIK dan pilih surat elektronik, nanti ada tujuan konfirmasi. Di sini ada tanda bintang atau ada inisial huruf emailnya. Dalam hal ada tanda bintang dan ada inisial huruf emailnya sama, ini bisa dilanjut. Dalam hal berbeda atau tujuan konfirmasinya ini blank, tidak ada tanda bintang, maka kemungkinan besar emailnya itu beda. Silakan untuk yang berbeda email itu harus ke KPP untuk dilakukan perubahan atau update email dan nomor HP. Dalam hal setelah pilih NIK dan pilih surat elektronik, inisial huruf emailnya sama, ini bisa dilanjut, diketik ya. Diketik emailnya, ini seperti contoh, depannya P, belakangnya 2, diketik emailnya. Setelah diketik, lalu lengkapi CAPTCHA, centang pernyataan, dan kirim. Setelah dikirim, buka email yang terkait, email yang sama, nanti akan masuk email dari Direktorat Jenderal Pajak, itu pengaturan atau link reset password. Lalu diklik link warna biru, nanti akan muncul setelah dibuka email link reset password, diklik link warna biru ini. Kalau yang dipilihannya email, kalau pilihannya SMS atau nomor gawai, nanti ini harus ada pulsa minimal 1.100. Kalau pilihannya nomor gawai, nanti akan ada SMS masuk. Atau kalau ada pilihannya email, ini gratis, nanti akan ada email masuk, klik link warna biru. Setelah diklik link warna biru, nanti wajib pajak akan diarahkan membuat password Cortex-nya. Ketentuannya apa untuk buat password Cortex? Itu minimal 8 karakter, harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter unik. Karakter unik seperti @ atau tanda pagar. Oke, new password sama confirm password dibuat. Nah, kalau ada diminta 4 isian seperti ada password, confirm, sama passphrase, silakan disamakan aja semua. Sudah diisi kata sandinya sesuai dengan ketentuan, lalu klik save atau simpan. Setelah berhasil disimpan, maka wajib pajak sudah membuat password login ke Cortex-nya. Silakan masuk ke Cortex dengan cara di Cortex DJP dengan cara masukkan nomor NIK, lalu input kata sandi yang tadi dibuat,
lalu masukkan CAPTCHA dan klik login. Setelah berhasil login, langkah selanjutnya wajib pajak pastikan mengajukan kode otorisasi. Jadi ada 3 langkah awal untuk persiapan SPT tahunan, yaitu login, kode otorisasi, sama validasi kode otorisasi. Kita masuk langkah kedua, ajukan permintaan kode otorisasi. Setelah berhasil login, di menu portal saya, lalu klik permintaan kode otorisasi. Setelah diklik permintaan kode otorisasi, pilih jenis sertifikat digitalnya. Ini pada bagian agak ke bawah, turun ke bawah. Pilih jenis sertifikat digital, dipilih kode otorisasi DJP. Lalu untuk Passphrase, ulangi Passphrase-nya, silakan dibuat Passphrase-nya. Ketentuannya sama dengan password login, atau untuk lebih sederhananya boleh disamakan dengan password login Cortex untuk lebih memudahkan dalam mengingat agar tidak banyak password. Ini boleh disamakan dengan password login Cortex sepanjang karakter uniknya selain titik sama tanda dolar, karena ada karakter unik yang tidak bisa disimpan untuk Passphrase. Nah, kalau sudah dibuat Passphrase-nya, kode Passphrase ini disimpan karena nanti kode Passphrase ini yang akan terpakai untuk untuk kode otorisasi pelaporan SPT. Nanti pada akhir SPT itu akan diminta proses kode otorisasi atau tanda tangan digital, itu yang diminta kata sandi kode Passphrase ini. Jadi disimpan kode Passphrase ini, lalu centang. Setelah diisikan, centang dan simpan. Setelah berhasil disimpan, ada keterangan sukses. Lanjut ke langkah selanjutnya, ya, lakukan validasi kode otorisasi. Karena status awal dia untuk kode otorisasi setelah dibuat, status awalnya invalid. Pastikan dilakukan validasi dengan cara klik portal saya, lalu klik profil saya. Setelah diklik profil saya, pada bagian submenu bagian kiri agak ke bawah, diklik nomor identifikasi eksternal. Setelah diklik nomor identifikasi eksternal, klik digital sertifikat. Setelah diklik digital sertifikat, pada bagian atas, ini scroll ke kanan, garis yang kuning ini ditarik ke kanan, paling kanan. Nanti di menu aksi, klik proses, lalu klik menghasilkan. Sudah diklik menghasilkan, nanti statusnya sudah valid, maka proses kode otorisasi sudah dilakukan validasi. Sudah selesai validasi kode otorisasinya. Lanjut, setelah wajib pajak login, kode otorisasi dan validasi kode otorisasi, nanti di awal tahun 2026 Bapak Ibu sebagai wajib pajak yang punya NPWP, yang terdaftar NPWP, itu ada kewajiban lapor SPT tahunan. Lapor SPT tahunan nanti di Cortex. Nah, gambaran umum pelaporan SPT tahunan di Cortex itu berbeda dengan di DJP online. Di Cortex itu lebih banyak ke pertanyaan-pertanyaan. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi, karakteristiknya dia mekanisme pertanyaan. Dan yang diisikan itu hanya di bagian lampiran. Jadi di bagian induk, jadi ada 2 ya, bagian induk sama bagian lampiran. Bagian induk ini diisi, mekanismenya pertanyaan-pertanyaan. Lalu di bagian lampiran baru kita isi penghasilan, bukti potong, sama harta penghasilan bukti potong. Namun untuk yang bukti potong, data harta sama data pembayaran ini jika ada, ini bukti potong sama data harta ini sudah terisi secara otomatis. Untuk data harta ini harta sama utang ini berdasarkan laporan SPT tahun sebelumnya. Dalam hal wajib pajak pernah lapor SPT tahun sebelumnya, maka datanya akan terisi secara otomatis untuk harta sama utang. Untuk bukti potong ini akan terisi secara otomatis dalam hal bendahara pemberi kerjanya itu sudah membuat bukti potong A1 atau A2 itu di aplikasi Cortex, maka bukti potongnya akan terisi secara otomatis. Jadi untuk mekanisme di induk ini hanya diisi pertanyaan-pertanyaannya, lalu isian datanya atau cross check datanya di bagian lampiran. Dalam hal datanya berbeda, maka data bukti potong, penghasilan sama harta utang diubah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Oke, nanti akses menunya di SPT buat konsep SPT, klik lihat. Nanti untuk lebih jelasnya nanti akan ada video tutorialnya di s.id/paham pajak. Nah, di sini sudah ada materi-materi untuk bagi wajib pajak yang ingin melaporkan kewajibannya, baik cara menggunakan Cortex, cara login, di sini juga ada. Terus PPA 21 bagi bendahara, bagi instansi pemerintah, bagi sekolah, dan panduan SPT tahunan di sini sudah lengkap.
Oke, mungkin itu aja informasi terkait gambaran umum SPT tahunan dan persiapan awal untuk SPT tahunan bagi Bapak Ibu nanti lapor SPT tahunan di awal tahun 2026 dari Januari sampai dengan 31 Maret 2026. Oke, itu aja dari saya untuk sosialisasi korteksnya atau pengenalan korteksnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andre, terima kasih Bu. Ini paparan dari kami dari KPP Pratama Solo. Kami kembalikan kepada moderator. Kasih teman-teman KPP Solok. Silakan MC. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Wahyu Afrizal dan Bapak Andri atas paparan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, penyampaian materi oleh Bapak Saputra Iqnal Tanjung. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih Etsa. Izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kesarianiatun, Pak KPPN Solok, dan para KPA, serta pengelola keuangan Satuan Kerja Mitra KPPN Solok. Izin saya akan menyampaikan terkait evaluasi pelaksanaan anggaran periode sampai dengan 30 November 2025. Izin saya off cam ya untuk menjaga jaringannya tetap stabil. Oke, ini cepat saja ini saya skip terkait IKPA. Nah, ini untuk bulan November ini IKPA secara keseluruhan kita dinilai 98,52. Itu naik dari bulan lalu di angka 98,39. Jadi dengan kategori sangat baik di atas 95. Rinciannya terdapat 4 satuan kerja yang mendapatkan nilai IKPA 100, 60 satuan kerja itu antara 100 sampai 89, dan terdapat 2 satuan kerja yang mendapatkan IKPA di bawah 89. Nah, ini adalah daftar yang satker yang bulan November ini mendapatkan IKPA 100. Itu ada BPS Kota Solok, PA Solok, Polres Solok, dan MAN 3 Solok. Ini MAN 3 Solok langganan nih. Oke, next ini rincian IKPA kita. Jika dibandingkan dengan bulan kemarin, November ini yang turun dari bulan kemarin itu di halaman 3 DIPA, di 13,73. Turun 0,1 poin. Next, ini yang satker yang IKPA-nya di bawah 89 ya. Yang pertama itu Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok, yang kedua KPU Kabupaten Solok dengan IKPA. Kalau Bawaslu ini terdapat peningkatan dengan bulan lalu. Bulan lalu itu nilainya di 43, sekarang sudah di 79. Nah, untuk KPU Kabupaten Solok Selatan ini menurun. Yang bulan kemarin itu di 96, sekarang turun ke 87 IKPA-nya. Nah, ini kekurangan dari kedua satker itu di deviasi belum maksimal di angka 73, dan untuk khusus Bawaslu ini di penyerapannya. Penyerapannya belum maksimal, masih di 37%. Dan untuk KPU Kabupaten Solok Selatan dicabutnya belum maksimal, masih di 65. Oke, next terkait deviasi halaman 3 DIPA, ini porsinya 15, saya ambil datanya per tanggal 22 Desember kemarin. Nah, ini karena halaman 3 DIPA untuk bulan Desember tidak diperhitungkan ya, jadi untuk nilai deviasi halaman 3 DIPA itu dihitung mulai periode Januari sampai dengan November. Nah, jadi nilai November ini yang akan kita ambil untuk IPA terakhir. Jadi terdapat 16 satker yang memiliki kinerja di atas 89. Jadi sisanya nilai indikator halaman 3 DIPA itu di bawah 89 ya. Ini dia daftarnya ada 16. Next, untuk indikator penyerapan anggaran dengan porsi 20% per 22 Desember. Nah, ini terakhir terupdate sekalian laporan Bu Heni
sampai dengan 20 Desember itu kita sudah mencapai 95,99% dari pagu. Ini setelah kita kurangi blokir. Untuk belanja pegawai itu kita capaiannya sudah di 96,91%. Itu dengan targetnya sudah lebih tinggi 1,91%. Untuk belanja barang kita sudah setelah dikurangi pagu blokir itu 95,02%. Dengan target situ sudah melebihi 5%. Untuk belanja modal ini yang masih di bawah target. Setelah dikurangi blokir itu capaiannya di 78,14%, yaitu masih terdapat gap 11,86%. Nah, ini untuk belanja pegawai yang mengalami pagu minus ya. Mohon untuk satkernya untuk menindaklanjuti ke tingkat wilayahnya atau tingkat provinsinya untuk melakukan revisi belanja pegawai pagu minus. Next, ini untuk belanja pegawai yang realisasinya masih di bawah 90% ini. Untuk Kementerian Agama Kabupaten Solok, untuk Satker 299564, itu belanja pegawainya baru 68%. Sisa pagunya masih di 117 juta. Next, untuk belanja barang, nah ini merupakan Satker yang realisasinya masih di bawah 90%. Terdapat 9 Satker, khususnya untuk Sekretaris Bawaslu ya. Ini belanja barangnya baru 50% dengan sisa pagu masih di 100 jutaan. Mudah-mudahan ini udah diantisipasi dengan pengajuan TUP ya. Dan kedua untuk Kantah Kabupaten Solok, ini belanja barangnya masih di 77%, menyisakan pagu 551 juta. Next, untuk belanja modal, ini terdapat 7 Satker yang belanja modalnya masih di bawah 90%. Ini yang saya tandain kuning, PN Solok, ini sisa pagunya masih 600 jutaan. Kantah Kota Solok 162. Nah, ini untuk Kantah Solok Selatan ini masih realisasi belanja modalnya masih 0% ini. Nanti mohon konfirmasinya ya, sisa pagunya di 131 juta. Untuk Kantah Kabupaten Solok belanja modalnya masih 13,24%, sisa pagu di 294 juta. Next, indikator penyelesaian tagihan porsi 10%. Ini sama seperti bulan yang lalu, terdapat keterlambatan 3 SPM dari total 221 SPM LS kontraktual. Keterlambatan terjadi di bulan Juni dan masih terbawa sampai akhir bulan ini, sampai bulan Desember. Jadi mohon untuk nanti awal 2026 jangan lagi ada keterlambatan penyampaian SPM LS kontraktual ya. Next, untuk indikator pengelolaan UPTUP. Dari 3 komponen pengelolaan UP dan TUP, untuk ketepatan waktu itu terdapat penurunan. Dari bulan November itu di 98,68, sekarang di bulan Desember itu 98,60. Ini berarti terdapat satker yang terlambat mengajukan GU-nya. Yang lain sudah beranjak naik dengan akhir nilai IKPA untuk pengelolaan UPTUP itu naik dari 99,65 ke 99,66. Next, ini yang terkait setoran TUP ya. Masih terdapat satker yang ternyata menyetorkan sisa TUP-nya. Sudah sering kali kita ingatkan bahwa untuk TUP tersebut jangan sampai disetorkan karena akan mengurangi nilai pengelolaan UPTUP. Dan ini untuk GUP yang terlambat, terdapat 5 satker yang terlambat. Ini mungkin ada MTS Negeri 5 juga yang sejak 3 Desember ini belum mengajukan GU-nya. Dan untuk 2026 itu kita akan ada penyesuaian jumlah UP ya untuk satker yang sering mengalami keterlambatan. Nanti untuk pengajuan UP di tahun 2026-nya akan kita sesuaikan. Next, untuk caput porsinya 25. Nah, ini
berdasarkan monitoring kami masih terdapat satker yang belum maksimal nilai cabutnya, KPU Kabupaten Solok Selatan dan KPU Kabupaten Solok. Oke, masih bisa dimaksimalkan sampai dengan akhir bulan Desember ini ya. Nah, ini untuk digitalisasi pembayaran. Untuk CMS, sama seperti bulan lalu, belum ada perubahan. Dari 73 rekening FA itu masih terdapat 38 rekening yang belum melakukan transaksi melalui CMS. Capaian transaksi pembayaran CMS kita itu naik sebesar 85,49% dari total transaksi. Gabungan CMS debit dan penarikan lewat teller itu di 1.547 transaksi. Next, untuk pembayaran DigiP1, mekanisme digitalisasi pembayaran melalui DigiP1, itu per 30 November, sebanyak 30 satuan kerja sudah melakukan transaksi dari total 65 satuan kerja yang memiliki UP ya. Ini total transaksi kita di 372 transaksi dengan nominal 49.483.826. Nah, ini untuk 5 jumlah transaksi tertinggi ya, KPPN Solok, KPP Pratama Solok, BPS Kabupaten Solok, BPS Kota Solok, dan yang kelima Kanta Kabupaten Solok. Nah, ini untuk KKP dari 18 satker yang mempunyai UP KKP itu masih terdapat 5 satker yang belum melakukan transaksi ya. Diharapkan terus menghubungi banknya untuk mendapatkan kartu sehingga bisa melakukan transaksi melalui KKP. Kalau tidak nanti akan kita tinjau lagi untuk pengajuan UP-nya di awal 2026. Terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iqnal atas paparan materi yang telah disampaikan. Baiklah, Bapak Ibu, terkait materi yang telah disampaikan sebelumnya, apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberi tanggapan? Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberi tanggapannya, dipersilahkan. Baiklah, jika tidak ada, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Diharapkan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Baiklah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Dengan diakhiri kegiatan foto bersama dan penyampaian materi di atas, maka berakhir pula kegiatan press release APBN dan evaluasi pelaksanaan anggaran periode November 2025 pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.